Papa sudah biar dengar ulangan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Biar setiap kami sebelum tidur, kami mau mendengar perenungan firman yang jadi kekuatan. Firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, semangat ya, tetap semangat. Kita hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jeripayah kita itu nggak pernah sia-sia semuanya ya. Tapi ada 3 hal nanti yang menghalangi orang benar jeripayahnya jadi sia-sia. Nah, ini yang kita bahas. Tadi saya bangun pagi, baru saya pagi ini. Tuhan tuh kasih saya lihat ayat di Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca. Lukas 12 ayat 6 sampai 7 ya. Siapa yang merasa dirinya sudah tidak berharga ya, siapa yang merasa dirinya sekarang terpuruk, teman-teman sudah meninggalkan saudara ya. Dulu saudara ada di atas, banyak pemanis-pemanis yang datang. Tapi waktu kita di bawah, pemanis-pemanisnya pada hilang semua. Tidak apa-apa. Itu orang duniawi itu semuanya seperti itu. Bukan saudara aja yang ngalami ya. Ada banyak orang yang ngalami seperti itu. Tapi pastikan, yuk kita baca ayat ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Lihat ya. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ya, mungkin kita hari ini merasa siapa kita ya, siapa kita lagi diaibkan orang ya, siapa kita. Tapi Tuhan berkata tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Berarti saudara dan saya juga tidak akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Lihat ya, Tuhan tuh dahsyat loh. Bagaimana hidup kita ini, yang kedua tidak dilupakan, malah diperhatikan. Mungkin kalau orang tua memperhatikan kita, itu tidak sampai bisa menghitung rambut, hitungan rambut. Itu gambaran kiasan bahwa kita tidak akan pernah dilupakan Tuhan, diperhatikan. Yang berikutnya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara percaya, burung pipit itu aja Tuhan berkata, itu aja ndak aku lupakan ya. Bahkan sehelai rambut pun itu terhitung dalam perhatianku. Karena apa? Karena burung pipit itu ada di dalam pemandangannya Tuhan. Tuhan itu tahu burung pipit. Nah, apalagi kita, Tuhan gambarin ya. Kamu lebih berharga dari bukan 1 burung pipit, tapi lebih berharga dari banyak burung pipit. Hari ini, malam ini katakan, aku ini berharga di mata Tuhan. Sehingga aku tidak akan pernah dilupakan sama Tuhan. Aku juga akan diperhatikan Tuhan sampai Tuhan tahu hitungan rambut di kepala kita. Orang tua kita aja enggak tahu ya. Mungkin hari ini kesuksesan bisa meninggalkan saudara, suami bisa meninggalkan istri, bisa meninggalkan anak, bisa meninggalkan kesehatan, bisa meninggalkan kita, kesuksesan bisa meninggalkan kita. Hari ini apa yang nggak bisa meninggalkan kita, semuanya bisa ya. Termasuk orang yang kita genggam erat-erat, meninggalkan kita. Kalau nggak meninggal ya diambil orang pihak ketiga, ya diambil Tuhan ya. Kita semua apa yang selama ini kita genggam erat-erat,
harta kita, kesuksesan kita pelihara dengan luar biasa, kita jagai, juga lepas. Bisa ditipu orang, ya, bisa kalah, main falas, main semuanya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi pastikan hari ini jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dilupakan Allah. Bangkrut kalau tidak dilupakan Allah, diingat Allah, berarti bangkrut itu nanti ditutup sama Tuhan dengan keberhasilan, keberuntungan, nggak jelas. Wong hitungan rambut aja tahu. Dulu waktu saya ngalami proses, saya pernah ngalami yang namanya kerugian, saudara. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ini baru belajar mau usaha, buka usaha, bangkrut, saudara. Bangkrut, nangis saya bilang, Tuhan saya ini kan mau usaha itu kan buat kebaikan saya, bukan karena saya serakah. Saya pingin memulai usaha, ya kan, buka usaha, bangkrut, saudara. Bukan hanya bangkrutnya sedikit, bangkrut, krut, saudara, ya. Krut minus dalam arti minus, ya. Kalau bangkrut dijual-jual masih BEP masih, ya, tapi ini waktu itu minus, saudara. Sedih, minusnya juga bukan minus sedikit, angka digitnya juga lumayan banyak, ya. Namanya orang belajar kerja, saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa bekerja cari uang, bukan wanita yang seperti yang dibayangkan benalu gitu, ya. Saya merasa seperti itu. Tapi apa yang saya pikirkan, ya, ternyata di balik semua itu kekuatan manusia saya tidak bisa menutupi apa yang pingin saya raih dengan kesuksesan. Tapi Tuhan itu baik. Waktu saya bangkrut, ya, waktu usaha yang saya dirikan itu kolaps, ya, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan itu tidak pernah lupakan saudara. Waktu teriak kita minta tolong, Tuhan itu juga tahu hitungan bangkrut saya, minus saya berapa. Tuhan tahu, dan Tuhan itu tetap berkata buat setiap kita malam ini, jangan pernah hari ini untuk sungkan datang sama Tuhan. Jangan pernah tahan sekali engkau mengalami keadaan yang terpuruk, orang lain sudah angkat tangan, semua engkau juga sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada jalan lain. Tanganku ini masih terbuka. Malam ini ada berita sukacita. Saudara, mungkin tangan kita sudah tidak bisa apa-apa. Tangan kita sudah, aduh Tuhan, tidak punya apa-apa. Tuhan, mau ngapain ini? Sementara kita harus bayar kehidupan. Mungkin banyak orang yang hari-hari ini berkata, Bu, dapur harus mengepul tiap hari. Uang sekolah harus bayar. Belum lagi angsuran bayar air, listrik. Ini kan tidak bisa. Kita cuma ngomong, ya karena aku masih nggak punya uang, nunda ya bayar air, listrik. Pasti diputus nggak? Kita juga nggak bisa nunda bayar uang sekolah. Nanti anak kita juga akan dikeluarin. Kita juga nggak bisa nunda yang namanya dapur harus mengepul tiap hari. Kalau nggak kita kelaparan, kita akan kelaparan. Mungkin itu terjadi buat banyak orang yang mulai mereka-rekakan dalam pikiran. Tapi percayalah, kita sebagai orang benar, kita tahu malam ini di Lukas 12 ayat 6-7, ini berita sukacita buat kita semua. Jangan takut. Aku itu tahu apa yang kau butuhkan, hitungan wong rambut aja di kepalamu itu aku tahu, terhitung semua. Aku tahu kebutuhanmu terhitung semua. Apa yang kau butuhkan hari ini kau tidak punya, aku yang mencukupkan. Makanya percayalah, kalau saudara sudah tidak cukup, tidak usah ngomong terus bersungut-sungut, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup terus. Nyanyi aja, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara nyanyi, kita ndak cukup,
tapi Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau Allahku yang mencukupkan, ya sudah, percayalah. Hari ini percayalah, Tuhan berkata, jangan takut ya nak. Aku tidak pernah lupa sama kamu. Walaupun waktu engkau kaya, engkau sukses, waktu engkau nyaman, engkau sering lupakan aku. Engkau sering lupa berdoa, engkau sering lupa ibadah, engkau sering lupa baca firman, engkau sering lupa untuk say hello sama aku. Nah, sering kali kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan tuh tidak pernah lupa saudara. Bahkan kita ini nilainya lebih dari banyak sampai perbandingannya Tuhan bilang gini, kamu ini lebihnya dari banyak burung pipit. Kalau burung pipit aja tidak pernah aku lupakan, hitungan rambut di kepalanya pun ya aku tahu, apalagi hitungan hutangmu aku juga tahu. Bahkan kamu ini lebih berharga. Artinya kita ini berharga. Sekali lagi, kalau malam ini kita terpuruk, yuk jangan pernah meragukan untuk cari Tuhan. Sekalipun masa lalu kita di tahun 2025 kita sering melupakan Tuhan, kita sering cuekin Tuhan, ya kita anggap Tuhan butuh sewaktu-waktu, kalau butuh baru datang. Kita sering nggak? Jujur kalau kita mau merenungkan waktu kita ada di atas, kita ini sering lupakan, cuekin Tuhan, ya. Kalaupun kita hari ini sudah sungguh-sungguh masih diproses, tidak usah takut. Itu artinya saudara sedang dibuat indah di mata Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita hari ini yang paling penting kejar perkenanan Tuhan. Hartamu banyak, kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan ya nothing. Hari ini engkau sukses punya rumah 10, kalau engkau tidak punya perkenanan di hadapan Tuhan ya nothing. Kita kaya di dunia tapi miskin di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik kita hari ini ngalami proses dunia memandang kita rendah, tapi kita dikenan sama Tuhan. Nanti kalau pulang ke rumah Bapak, Tuhan akan nyambut dengan mahkota, ya, yang namanya sambutan karangan bunga yang indah, pialamu banyak, juara, ya. Kita percaya kita ini lagi berlomba, saudara. Pastikan piala, mahkota, ya, karangan bunga nanti yang kita kumpulkan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Saya bisa bayangin kalau kita pulang ke rumah Bapak, Bapak sudah sediakan mahkota, Bapak sudah sediakan piala, ya, Bapak sudah sediakan karangan bunga. Seluruh malaikat menyambut saudara. Wow, itu posisimu nanti ada di pangkuan Abraham. Makanya kita harus kejar posisi. Kita di dunia aja, kita bekerja, kita kejar posisi enggak untuk dapat dipromosikan sama bos, ya, sama atasan, ya kan, sama. Kita harus kejar posisi. Kalau kemarin khotbah saya tentang kita ada di ICU waktu kita tidak berdaya, orang di ICU itu sudah lunglai lemas, tidak bisa apa-apa. Itu waktunya pengendaliannya Tuhan jalan, ya. Nah, hari ini kita bahas yuk bagaimana kita hari ini berkata bahwa Tuhan, ya, 3 hal. Kalau semuanya tidak akan sia-sia. Saudara hari ini semangat aja. Semua usahamu dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang pertama, yuk kita buka 3 hal. Apa yang saya akan bahas? 3 hal. Jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang pertama, kalau kita melupakan 3 hal, maka kita sia-sia. Makanya hari ini yang menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah sia-siakan hidupmu lagi. Jangan pernah sia-siakan hari ini waktu, ya, untuk berdoa. Semuanya tidak pernah sia-sia. Bu, doa-doa saya kok belum dijawab. Tenang, tidak akan sia-sia kok doamu. Bu, berbuat baik masih jadi keset. Tenang, tidak akan sia-sia kok. Semuanya kan ditampung. Air mata ditampung. Ayatnya kan air matamu ditampung, penderitaanmu ditampung, kesengsaraanmu semuanya didaftarkan. Kalau semuanya ditampung dan didaftarkan, berarti nanti suatu kali Tuhan punya 2 cawan, ya. Cawan berkat ditumpahin sama cawan murka. Makanya kalau orang disakiti tidak usah bales. Walaupun yang nyakiti kita, yang bawa uang kita kabur, hidupnya gemuk segar, itu cuma tunggu waktunya. Apa yang mereka tabur juga ditampung sama Tuhan. Nanti suatu kali, ya, apa yang
yang kita tabur, ya kita pasti menuainya. Makanya kita hari ini jangan pernah sia-sia. 3 hal saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Apa Bu Eli? Yang pertama, iman. Ya, semuanya akan sia-sia kalau kita tidak punya iman. Karena jelas nanti saya akan bahas ya, tanpa iman kita bukan jadi orang yang benar. Ya, tanpa iman kita juga akan berdosa. Walaupun engkau hari ini tidak punya apa-apa, jangan menyepelekan iman. Mana ada kuasa yang bisa menggeser gunung kalau tidak dengan iman, saudara. Makanya kita ini jangan anggap kita ini orang walaupun kita terpuruk, bangkrut, kita ditinggal pasangan kita diaibkan orang, kita sudah tidak punya apa-apa. Kita anak Allah loh. Kita masih punya kuasa loh, iman, yaitu menggeser gunung. Ayo, saya kemarin bahas, mana ada ilmu mandraguna yang bisa memindahkan gunung, yaitu iman kita. Waktu kita berkata, aku percaya, maka percayalah, gunung itu bisa terbanting, gunung itu bisa geser, saudara. Hari ini yang pertama iman, yang kedua yaitu kasih. Ya, tanpa iman kita juga sia-sia, tanpa kasih kita juga sia-sia, tanpa karakter kita juga akan sia-sia. Makanya 3 hal ini di tahun 2026, kalaupun engkau sudah terpuruk bahkan di bawah ambang batas kekuatan, di bawah rata-rata, tapi sepanjang kita punya iman, maka kita punya kuasa. Jangan pernah mau terpuruk karena keadaanmu sudah terpuruk. Faktanya terpuruk, uang terpuruk, ya, rumah tangga terpuruk. Hari ini apalagi kesehatan terpuruk. Yang namanya usaha tutup terpuruk, harta terpuruk. Tapi kita tidak boleh terpuruk sebagai anak Allah. Kenapa? Karena semua jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Khususnya 3 hal. Iman, kalau kita punya iman, maka iman punya kuasa. Kalau kita punya kasih, maka kasih ini akan menjadi penilaian Tuhan. Ya, yang pertama, hukum, 2 hukum yang mengakili. Kasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Kita bisa ngomong mengasihi Tuhan, kalau tidak bisa mengasihi sesama manusia, semuanya akan sia-sia. Ya, kita akan jadi pembunuh, pencuri, kita hidup dalam gelap. Di 1 Yohanes 2:19, 1 Yohanes 3 ayat 19, 1 Yohanes 2 ayat berapa? Kalau nggak salah 19, 1 Yohanes 4 ayat 20. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Tanpa kasih, firman Tuhan berkata di 1 Korintus 13, semuanya akan sia-sia. Berarti walaupun engkau bisa mengorbankan nyawamu, engkau bisa berbuat apa-apa, kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Seperti tong yang nyaring bunyinya, gong yang gemericing, ya, semuanya Alkitab berkata sia-sia. Tanpa karakter juga kita juga akan sia-sia. Percuma kita jadi orang pinter tapi suka marah, ya, suka bohongi orang. Jadi semua tanpa karakter juga akan sia-sia. Saudara bangun kerajaan bisnismu tinggi-tinggi, tapi engkau tidak punya karakter yang baik, semuanya sia-sia enggak? Kalau kita bangun kerajaan bisnis dari menipu orang, semuanya sia-sia. Nanti jeripayah kita dengan kita membangun bisnis dengan menipu orang juga akan kita tuai. Makanya ada banyak orang kan, ya, ada orang yang bilang gini, Bu, bener loh hukum tabur tuai itu tidak pernah salah. Iya jelas, karena jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Apa yang ditabur, Bu? Dia bilang ada seorang yang punya kakak, ya, dia memang naburnya dengan cara yang salah. Waktu dia kepingin kaya, dia datang ke tempat gunung-gunung, ya. Akhirnya dia datang ke salah satu orang yang bisa memberikan dia tips dan doa-doa. Akhirnya dia sukses kaya. Wih, kuayah katanya. Ya, orang Surabaya bilang kalau kaya sekali itu kuayah. Dan apa yang terjadi di tengah puncak-puncaknya kayanya? Ibu tahu? Satu keluarga waktu pergi tamasya, ya, dengan senang-senang, mobil mewah loh, mobil mewah, mobil baik, yang mobil baru, bisa kecelakaan, meninggal semuanya, ya, meninggal, saudara. Bayangin, saudara tahu bahwa hukum di dunia, hukum karma itu masih ada.
Kita juga di umat Kristen di Alkitab, tabur tua itu ada. Makanya kalau kita nggak punya karakter yang baik, semuanya nanti pada akhirnya akan kembali, saudara. Kembali kepada setiap perbuatan itu kembali loh. Jangan pernah iri sama orang berdosa. Semua perbuatan itu kembali. Saya tuh pernah dengar seorang wanita tobat yang bertobat. Ini yang bertobat. Dan dia bilang gini, Bu, kalau boleh ditarik mundur, saya ndak kepingin jadi wanita tobat pelakor, Bu. Kenapa? Karena memang benar yang namanya hukum tabur tua itu nyata Bu Eli. Apa yang saya tabur di masa lalu, saya bisa hidup enak dengan pasangan yang bukan pasangan saya. Hari itu saya seolah-olah seperti raja tega Bu Eli, karena mata saya sudah buta. Saya tidak kenal Tuhan. Yang penting otak saya duit. Saya bisa memperkaya diri saya. Karena waktu itu saya ditinggal pasangan saya pingin cari uang dengan kerja apa, punya anak. Mana saya dengan cara yang instan, ternyata semua itu bayar harga. Saya hari ini menderita kanker. Saya punya anak yang semua masa depannya tidak jelas. Nah ini, makanya kalau sukses tanpa karakter, kita juga sia-sia. Kaya tanpa karakter yang baik, kita semua sia-sia. Nah 3 hal, yuk saya akan bahas iman, kasih, dan karakter. Jadi siapa yang lagi terpuruk, saudara masih punya iman kan? Saudara masih punya kasih untuk mengasihi orang-orang yang nyakiti saudara. Saudara masih punya karakter. Makanya 3 ini perlu saudara ya. Nah yang pertama iman, yuk kita bahas. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 yang berkata, tanpa iman kita ini bukan orang benar. Karena orang benar akan hidup oleh imannya. Tangkep ya. Jadi kalau kita hari ini ngalami masalah, ya tetap jaga iman. Jangan sampai iman ini goyah. Karena kalau kita hari ini walaupun bangkrut ya, saudara ngalami rumah tangga yang goyah, usahamu goyah, imanmu ndak goyah, iman ini akan memenangkan saudara. Tangkep ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman kita. Jadi iman itu ndak boleh goyah. Karena kalau kita goyah, kita standarnya jadi orang benar, ujiannya gagal nanti. Makanya ada di kitab Pemazmur berkata, ketika aku sangat tertindas tetapi aku sangat percaya. Bayangin ayat ini berlawanan loh kalau saudara baca di Mazmur 116 itu. Pemazmur bilang gitu, ketika aku sangat tertindas, aku sangat percaya. Ketika aku tertindas, aku sangat percaya. Kita bertolak belakang. Ketika kita tertindas, ya kita meragukan Tuhan. Rata-rata seperti itu. Tapi firman mengajak hari ini, siapa yang malam ini lagi sangat tertindas, keuanganmu menindas, suamimu menindas, anak-anakmu menindas, apalagi penghasilanmu menindas hidupmu, tidak ada pilihan. Kita ini ujian orang benar. Saudara, orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Jadi tanpa iman kita bukan orang benar. Ujiannya gagal, nanti dicoret sama Tuhan, disilang, tidak berhasil, diulang ujiannya terus. Tapi waktu kita punya iman, imanmu ini yang akan menggeser. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, harus. Hari ini kalau kita datang sama Tuhan, tidak bawa percaya kita, nol saudara. Mau doa puasa 40 hari, doa sampai keluar ingus. Kalau saudara tidak bawa iman percayamu, semua sia-sia. Makanya firman Tuhan berkata, yuk kalau kamu tahu bahwa masih ada Allah,
Kamu ini harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, hari ini saudara percaya enggak? Walaupun Tuhan itu enggak terlihat, saudara percaya enggak bahwa Allah itu ada? Hari ini Allah itu ada di tengah engkau gagal, di tengah engkau terpuruk, engkau tertindas. Kita harus membangun percaya, sangat percaya bahwa Allah itu ada. Pemazmur berkata, ketika aku tertindas, aku memilih untuk percaya. Saudara percaya hari ini bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya yang kedua, yang pertama tadi, tanpa iman kita bukan orang benar. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Makanya kenapa iman itu paling ditakuti sama iblis. Iblis tiap hari berjalan keliling mengaum-ngaum di tengah-tengah saudara. Itu hanya ngomong gini, percuma lah, lihatan faktamu bangkrut, suamimu lo ndak pulang, suamimu lo lagi berdua, itu lo istrimu, anakmu, itu lo keuanganmu, itu lo rumahmu akan dilelang bank, itu lo hartamu, itu lo tabunganmu, itu lo. Iblis itu tiap hari selalu datang mengaum-ngaum dengan membawa fakta. Tujuannya iblis karena iblis mengerti firman. Iblis tahu kekuatan iman orang benar. Ketika imanmu lemah, maka semuanya itu sia-sia. Makanya iblis paling takut kalau orang punya iman yang teguh. Iman teguh itu mengalahkan dunia. Apa yang tidak bisa saudara kalahkan? Bangkrut, kanker, semua rumah tangga hancur oleh pihak ketiga, yang namanya hartamu ludes. Apa yang tidak bisa dikalahkan dengan iman kita? Tidak ada, saudara. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu ada di iman. Makanya iblis mengerti firman. Iblis berusaha setiap hari itu membawa fakta untuk mengaum-ngaum supaya imanmu ini mulai goyah. Karena iblis tahu kalau imanmu goyah, bojai. Orang kalau berpaling kepada Allah, kata kuncinya harus percaya bahwa Allah ada. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka upahnya itu luar biasa. Hari ini jangan cari hutang online, jangan cari tabrak-tabrak judol. Saya baru lihat di YouTube itu ya, bandar-bandar judol mulai ketangkep semua. Hari ini berapa uang di sana? Ngeri juga ya, ratusan M, mungkin melebihi berapa. Saudara lihat ya, dan bahkan saya ditunjukin mama saya, orang-orang korban judol itu banyak yang lari ke rumah sakit jiwa sama yang masuk penjara. Sampai error gambar-gambar di dinding. Banyak loh anak-anak muda khususnya juga yang karena kepingin sukses dengan instan ya, generasi stroberi itu dengan cara judol semua. Makanya hari ini yuk, daripada cari wangsit di mana cepat kaya, sudah tidak ada. Kita punya sumber yang terbaik. Cari Tuhan sungguh-sungguh, akan diberi upah. Hari ini kalau bangkrut, cari Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Tangan kita ini loh masih bisa melipat, saudara. Masih punya iman, percaya bahwa di balik doa orang benar itu ada kuasa yang besar. Saudara percaya hari ini. Yang kedua, yang ketiga, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Itu semua umum. Kalau lihat, percaya, dunia juga bisa. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tanpa iman kita bukan orang yang berbahagia. Makanya 3 hal. Yuk, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Tuhan bilang gini, nak, boleh bangkrut, boleh kamu terpuruk, boleh semua keadaan di dunia ini bisa terjadi. Siapa yang merasa hebat? Ayo, siapa yang hebat? Tidak ada. Saya kemarin diceritai
seseorang ya, dokter yang pinternya luar biasa, sudah dokter terkenal ya, hebat, ternyata dia juga sendiri kena kanker loh saudara. Waktu dia kena kanker, dia periksa, dokter juga angkat tangan. Lo lihat, dokter terkenal juga kena kanker, waktu berobat dokter yang didatangi sampai semua dokter berkumpul untuk apa namanya mengobati dia, semuanya angkat tangan. Nah, kita sendiri jadi seorang dokter yang tiap hari tahu kesehatan, yang tahu obat-obatan, bisa lo kena kanker stadium akhir, kecurian, tiba-tiba sakitnya ndak parah, check up kecurian, langsung stadium 4 akhir, hanya hitungan beberapa bulan dia meninggal. Siapa yang bisa merasa diri kita hebat? Orang yang hebat ngumpulin uang juga bisa ditipu orang, ludes. Nah, saya lagi konselingi orang yang hebat ditipu orang juga, ludes saudara. Ludes bukan hanya ludes dikasih, ludes des. Itu artinya tanpa sisa. Orang yang cermat mengatur uang. Coba, kita semua ini bukan orang hebat tanpa Tuhan. Makanya kita ini tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa-apa tanpa Tuhan. Tapi waktu kita tiap hari, kita cari Tuhan. Tuhan berkata, ada upah. Tiap hari cari aku nak, aku, Tuhan bilang, cari aku dengan iman, ada upah. Kita orang benar, tanpa iman, kita bukan orang benar. Kita tidak berkenan kepada Allah, kita bukan orang yang berbahagia nanti. Tapi waktu kita punya iman, kita berbahagia. Kenapa? Karena waktu kita percaya tanpa melihat, ada upah yang besar saudara. Orang kalau serius sama Tuhan, upahmu itu tidak mungkin kecil. Tapi berapa banyak kita menutup berkat kita karena kita serius dengan uang terus. Serius dengan kanker dipikiri, suami tidak pulang dipikiri, nanti usaha sepi dipikiri. Ayo kita tahun ini kita mau terobos iman yang menerjang badai. Karena kita tahu tanpa iman semuanya akan sia-sia. Waktu kita punya iman, kita sudah lulus jadi orang benar, orang yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita sudah benar berkenan di hadapan Allah, B yang ketiga, ya berbahagia. Itu sudah rumusnya saudara. Makanya orang yang berbahagia bukan orang yang uangnya banyak. Saya bisa menjalani 16 tahun proses, itu modalnya boneknya bukan bonek, bondo iman, modal iman. Ya, itu semua. Kalau kan bukan karena bonek saya ini bondo iman, ya sudah error ini, putus ya. Mungkin saya sudah kena kanker, sudah jadi orang stres, depresi, zombie yang tiap hari minum obat tidur, zombie tidak bisa khotbah saudara. Tapi buktinya dengan modal iman, saya bisa loh tiap hari khotbah. Ayo coba, ini semua membuktikan kemenangan itu bukan karena saat uangmu banyak, bukan saat engkau sukses. Sukses tanpa iman semuanya akan hancur saudara. Sukses tanpa iman, kalau saudara tidak jadi orang benar, tidak berkenan di hadapan Allah, ya pasti ada prosesnya. Makanya banyak orang yang tadinya sukses jadi orang benar tanpa iman, proses semua, dapur api semua. Makanya yang sudah ada di dapur api, jangan terus tinggal hidup tanpa iman. Yuk bangun imanmu, harus. Tidak usah banyak melihat, tapi banyak percaya. Apa yang kau bangun dengan percaya itu dahsyat saudara. Ketika engkau jadi orang benar yang berkenan di hadapan Allah, hidupmu pasti berhasil, hidupmu pasti berbahagia. Itu jelas rumusannya firman. Tangkep ya, kita pasti menikmati upah yang besar karena kita makin serius sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau cari uang terus, cari uang. Uang itu juga bukan segalanya. Tapi waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh ya tiap malam denger live saya, ya denger khotbah saya. Yang kedua, yuk kasih. Kita tahu tanpa kasih itu kenapa semua sia-sia. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 3 kita baca. 1 poin lagi kita selesai ya. Kalau tidak salah saya dengar dari admin, besok itu ada ibadah Zoom ya berarti. Nah 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ngeri ya, saudara. Hari ini mungkin saudara bilang ini, Tuhan, aku sudah berkorban loh buat Tuhan, sampai aku sudah bagi-bagi. Ada banyak orang kan, ayo bagi-bagi kalau Natal ke panti asuhan, bagi-bagi uang, nyumbang gereja, ya, nyumbang gereja, nyumbang panti asuhan, nyumbang fakir miskin, bagi-bagi parsel, kado Natal, bagi-bagi sembako. Tapi sekalipun kalau tubuhku sampai rela dibakar mati buat seseorang, tapi hidupmu tidak punya kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Persembahanmu itu tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan berkata, semuanya tidak ada faedahnya. Saudara dan saya, yuk bangun di tahun 2026. Kalau semua jeripayamu tidak mau sia-sia, itu harus dengan kasih. Suami istri tidak boleh cekcok, cocok, ya. Kalaupun suamimu bukan ideal, jangan diceraikan. Kalau istrimu tidak ideal, jangan diceraikan. Karena kalau orang menceraikan pasangan itu berarti orang tidak hidup dalam kasih. Orang cekcok itu tidak hidup dalam kasih. Engkau boleh hebat cari uang, engkau boleh jadi istri yang hebat mencetak dolar, engkau boleh jadi istri yang cantik, engkau boleh jadi istri yang pinter masak, pinter ngatur anak, pinter ngatur rumah tangga. Tapi sekali lagi, kalau engkau nggak punya modal kasih, cantik tapi ketus, nah, ya saya dulu tersinggung saudara dengan firman ini. Mungkin orang bilang ini, ya Bu Eli itu dulu jadi gembala di PD Victory, tapi ketusnya ketus gitu ya, ketus gitu, sombong, banyak hal yang menghakimi saya. Tapi saya menyadari, bersyukur dengan penghakiman itu membuat saya mengoreksi diri saya. Ternyata kalau jadi gembala Eli, Tuhan bilang gini, kalau kamu tetap sombong, kamu tidak belajar rendah hati, mengasihi, bisa mengampuni orang yang nyakiti kamu jadi gembala itu juga tidak ada nilainya, ya. Mungkin Tuhan melihat saya seperti apa, seekor domba, ya itu istilahnya domba berbulu serigala, ya apa namanya saya kok lupa. Jangan jadi serigala berbulu domba. Nah itu serigala itu kan sifatnya sombong, tidak suka mengampuni, galak, tidak suka mengasihi. Maka firman Tuhan berkata, jangan menjadi serigala yang berbulu domba. Artinya kita ada di dalam, ya haleluya, puji Tuhan tiap hari, tapi kita jadi serigala sehari-hari. Kalau Sabtu sama Minggu kita hari itu jadi orang yang shalom, baik. Tapi kalau sudah Senin sampai Jumat kita jadi serigala yang galak, ya. Makanya hari ini tanpa kasih semua tidak ada faedahnya, sia-sia. Tanpa kasih semua tidak ada faedahnya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, yuk bangun kasih antara orang tua dan anak, ya. Suami istri jangan pernah bercerai. Pastikan seburuk-buruknya pasangan kita, kalau kita bawa di dalam iman dan kasih, orang yang menyakiti kita, anak-anak yang menyakiti kita, itu tetap jatuh, memang jatuh, tapi jatuhnya di dalam anugerah Tuhan. Suatu kali mereka pasti bertobat, suatu kali mereka akan dibawa Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang memagari mereka dengan iman dan kasih kita. Waktu iman kita berkata, suamiku pasti berubah, istriku pasti berubah, anak-anakku pasti berubah. Bahkan kita memagari mereka dengan kasih. Kita tetap baik, kita disakiti tidak bales, kita dijahati tidak bales yang jahat, tidak bales mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi waktu kita disakiti, kita membalas dengan kebaikan. Kita sedang memagari mereka yang jahat untuk jadi baik. Mereka yang hari ini menyakiti kita akan berbalik mengasihi kita. Itu sudah rumusannya, saudara. Makanya tanpa kasih, sehebat-hebatnya kita, Tuhan bilang gini, bojai, pelayanan hebat,
tapi tetap tidak bisa ngampuni, bojai. Di rumah cekcok aja kerjaannya. Hari ini pastikan kita jadi orang tua yang sabar, jadi istri-istri yang sabar, jadi menantu-menantu yang sabar, mertua-mertua yang sabar, anak-anak yang sabar. Semuanya dituntut kesabaran kita, karena kita adalah anak-anaknya Allah yang penuh kasih, supaya semuanya tidak pernah sia-sia. Amin. Ada faedahnya. Percuma kita ini jadi hamba pelayan Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni. Suami jangan menceraikan istri, istri jangan menceraikan suami. Suamimu seburuk-buruknya tetap layani dengan kasih. Percayalah, orang bilang gini, nanti jadi keset gimana Bu Eli? Tidak usah mikir keset lagi. Yang penting siapa kita di mata Tuhan. Kalau Tuhan berkata tanpa kasih engkau tidak ada faedahnya, dunia berkata engkau hebat, bisa melawan suamimu, tapi di mata Tuhan semuanya tidak ada faedahnya. Kita nol, zero. Jangan kejar penilaian dunia, tapi kejar penilaian Tuhan. Justru yang jadi keset-keset ini nilainya 100 nanti di hadapan Tuhan, ya. Saudara mau kejar 100-nya Tuhan atau 100-nya dunia? Kalau 100-nya dunia cuman dapat jempol. Ciamik hebat, emansipasi wanita, begitu disakiti tendang langsung. Ndak punya uang, abang ndak sayang. Kalau ada uang, abang sayang. Begitu abang bokek, ya sudah, abang tidak sayang lagi. Seringkali moto-moto seperti ini yang membuat kita mempertahankan harga diri, tidak mempertahankan kasih. Di mata dunia jempol, tapi di mata Tuhan jempolnya Tuhan gini. Saudara mau mana jempolnya Tuhan dibawa naik? Wih, hebat anakku, aku sudah sediakan upah buat orang yang bisa bertahan dengan kasih. Orang yang bisa bertahan dengan kasih itu tidak akan nuntut cerai walaupun air matamu berlinang. Ya kenapa? Karena kita bertahan dengan kasih, saudara. Kalau bertahan dengan emosi dan harga diri pasti cerai. Nggak mungkin. Orang kalau bertahan dengan emosi, harga diri, dan hatimu, cerai pasti. Sakit hati, harga diri, emosi, pasti cerai. Tapi kalau coba kita mulai bertahan masuk tahun 2026, bertahan dalam rumah tangga dengan kasih. Bu, sudah dimasain enak, dibilang ndak enak, ndak apa-apa lah. Itu kan cuman penilaian dia. Masain, kritiknya diterima. Ndak usah dengan emosi, ndak usah dengan sakit hati. Bawa dengan kasih. Kalau orang dikritik, walaupun suamimu hari ini ngeritik engkau sudah ndak cantik, engkau badannya bla bla bla, sudah ndak usah marah. Terima semua ini dengan legowo. Legowo itu ikhlas, ya sudah. Ya, semuanya ndak usah didengar. Yang penting kita mengasihi dia, itu sudah hebat. Nanti tiap hari siapa yang lulus dalam kasih itu dapat penilaiannya 100. Upahmu besar loh, saudara. Bayangin kalau tiap kali Tuhan bilang gini, 100 buat Eli, 100 buat Mirna, 100 buat Bude, 100 buat siapa ini? Esti, 100 buat Cik Swet, 100 buat Rudi. Kenapa? Karena kita bertahan dengan kasih. Yuk, sekarang yang disakiti orang senyum ya, tidak boleh sakit hati. Saudara yang disakiti suami, istri, orang-orang terdekat, mulai pasang senyum, tebar pesona, tidak boleh muka kudani lagi, tidak boleh muka loncong karena sakit hati, emosi Bu, harga diri Bu, enggak. Setiap kali saudara dimaki, bodoh, haleluya, kasih, mengasihi, sabar. Itu kasih, saudara. Berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 14, ya. Kenapa kita berkata bahwa kasih itu kalau tidak ada kasih semuanya sia-sia? Yuk kita baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hari ini jangan sampai kita ini tidak punya kasih. Makanya orang, sekaya-kayanya orang, secantik-cantiknya dirimu, sehebat-hebatnya engkau masak, kalau engkau nggak punya kasih, firman Tuhan berkata apa? Menuju maut. Karena kita ini tahu, kita ini sudah berpindah dari dalam maut, itu karena kita hidup di dalam mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, posisi kita tetap di dalam maut. Serem enggak, saudara?
Tiap hari kalau orang yang, ayo suami istri beresin. Suami istri siapapun kita, mungkin kita anak, kita menantu, kita mertua, mulai tahun ini buang sakit hati. Posisi kita bahaya loh. Firman yang berkata, bukan Bu Eli, kalau barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita seperti seorang pembunuh. Tidak ada seorang pembunuh yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 atau 1 Yohanes 3 ayat 19. Saudara percaya posisi kita bahaya. Sudah jadi pembunuh yang ada di dalam maut. Coba kalau kita tidur tidak bangun, kita di mana posisinya? Bahaya loh saudara. Saudara jangan pernah dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis itu selalu pakai tip ini. Orang mengasihi tidak apa-apa, ngampuni, tapi tidak usah sekarang, nanti aja. Tuhan Maha tahu kok kekuatanmu itu terbatas. Banyak loh orang dibodoh-bodohi iblis dengan kata-kata ini. Iya Bu, tapi tidak bisa sekarang, nanti aja. Saudara tahu ada seorang jemaat saya yang beberapa sudah meninggal dalam usia muda, itu selalu berkata menunda untuk mengampuni, menunda untuk mengasihi. Belum sampai untung masih dikasih kesempatan, kalau langsung putus nyawanya di dalam maut loh saudara. Untung dikasih kesempatan, tiba-tiba kanker stadium akhir, cuma dikasih dokter hidup 3 bulan dan 6 bulan dia meninggal. Dia kagetnya, karena berapa kali saya selalu tegur dia, ngampuni, mengasihi, marah dia. Bu Eli tidak tahu perasaan saya, tidak semudah itu. Aku bisa ngampuni, tapi tunggu, tidak bisa sekarang, tidak bisa dipaksa, karena ini terlalu luka saya dalam. Bayangin, kalau luka aja tidak pernah segera diobati, kira-kira lukanya tambah besar tidak saudara? Tunggu waktunya. Semakin saudara nunggu, luka ini tidak semakin nutup loh, semakin besar. Dan kalau sudah semakin besar, iblis itu paling keplok-keplok. Karena kalau orang sudah lukanya besar, dendam pasti. Dendam kesumat. Nah, orang kalau sudah dendam, itu fatal saudara. Makanya banyak orang jahat sampai bisa saling membunuh. Itu karena dendam. Faktor D, dendam itu tadi. Makanya hari ini, yuk beresin sudah, supaya kita tidak menuju maut loh. Hati-hati loh, posisimu tidak bisa ngampuni, itu ada di dalam maut dan sebagai pembunuh saudara. Berikutnya yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 poin lagi kita selesai, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow. Jadi hari ini ajakan marilah kita saling mengasihi, sebab ada sebabnya. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kalau kamu mengasihi, kamu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti tanpa kasih kita bukan anak Allah. Serem gak? Anaknya siapa kalau kita tidak punya mengasihi? Ya anaknya iblis saudara. Lah kita anaknya siapa? Kita anaknya Allah. Kita mungkin hari ini bisa pelayanan hebat, tapi waktu ada teman pelayanan ya menyinggung kita mangkel, kita keluar dari pelayanan, kita tersinggung, berarti kita nggak punya kasih. Saudara mau pindah pelayanan dimanapun, kalau hidupmu nggak pernah berubah dengan melayani dengan kasih, pasti pelayanan dimanapun tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang tidak bisa mengasihi. Karena orang yang tidak bisa mengasihi tidak mengenal Allah, bukan berasal dari Allah dan tidak lahir dari Allah. Pastikan kalau engkau ingin dipakai Tuhan secara luar biasa, hal yang paling utama harus punya kasih. Pelayananmu hebat, tidak punya kasih, itu cuma sebentar aja. Nanti pasti redup lagi. Kita bisa, ya jujur, kita kalau hari ini kepingin dipromosikan Tuhan jadi orang hebat, tidak ada jalan lain selain kita harus punya kasih. Orang bisa mempromosikan dirinya sendiri, naik sendiri, tapi kalau bukan punya kasih, saudara pasti tidak akan pernah selamanya dipromosikan. Nanti sekali pasti jatuh. Tapi coba orang yang tidak bisa apa-apa, contoh saya loh, saya sendiri ini bukan orang hebat, saya itu tidak pinter saudara. Saya itu kalau dibilang orang ya, saya itu tidak pinter, tidak
baca apa-apa, gaptek, ya kan, ndak pinter, ndak suka baca, ndak tahu pengetahuan, sampai kemarin diketawain orang sebut ini loh. Kita ketemu sama aktornya siapa kemarin kita makan di belakang saya itu, ya, ada aktornya Hollywood yang main Titanic, nggak tahu namanya siapa, duduk di belakang saya. Saya bilang gini, siapa itu? Aduh, kamu ini parah, wong orang terkenal loh, pemainnya Titanic itu, film terkenal, ganteng, kamu kok nggak tahu sih? Nggak tahu saya bilang. Kenapa? Karena saya itu orang yang nggak pernah lihat TV, nggak tahu apa-apa. Tapi contohnya, apa yang membuat saya bisa khotbah tiap hari, bisa 3P, penulis, penginjil, penjala jiwa? Karena modalnya kasih, iman. Kenapa? Karena 3 hal. Yuk, tanpa kasih semua tidak ada faedah. Tanpa kasih kita menuju maut, ya. Tanpa kasih juga kita bukan anak Allah. Makanya percuma kita hebat kalau kita tidak punya kasih, tidak akan ada promosi kok selamanya. Karena Tuhan berkata, ini bocai, ini bukan anak Allah, tidak mengenal aku, tidak lahir dari aku. Dan hari ini kita percaya kita tidak mengenal Allah, tidak lahir dari Allah, dan tidak berasal dari Allah. Makanya orang yang bukan berasal dari Allah, bukan lahir dari Allah, tidak kenal Allah, dieliminasi pasti. Pemilihannya nanti jatuh, ayo orang-orang yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau hidupmu mulai dengan hidup iman kasih, siapa? Dari zero to hero. Gampang buat Tuhan, tenang. Promosi dari zero, posisimu zero. Jadi hero-nya Tuhan nanti gampang. Yang penting beresin imanmu. Tanpa iman jeripayamu sia-sia. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Engkau tidak ada faedah. Engkau bukan berasal dari Allah, bukan anak Allah, dan engkau juga menuju maut. Percuma kan? Hancurkan semuanya. Yang terakhir, tanpa karakter, ya. Karena tanpa karakter, maka kita hari ini juga respon yang benar itu yang akan menentukan upahmu. Hari ini apa yang kau tabur itu menentukan tuaianmu. Saudara, start ya, Januari 12 bulan ke depan. Start yuk taburanmu hari ini. Tuhan itu kayak gini, dalam satu gambaran tahun 2026. Ini start ya, Tuhan kayak serah terima. Nih, aku ndak memberi engkau berkat kekayaan harta yang melimpah, tapi aku beri engkau benih. Tangkep ya, terima benih, serah terima. Januari 2026 Tuhan sudah berikan benih buat setiap tangan-tangan kita. Tergantung dari kita. Kalau kita bisa menabur dengan baik, walaupun cucuran air mata ya Bu Eli, disakiti, ngampuni terus sampai kapan? Nggak apa-apa. Berjalan maju, bercucuran air mata sambil menabur benih, ya. Pulangnya nanti dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Itu yang terjadi. Yuk, kita sudah terima benih ya di awal tahun 2026. Pastikan kita jangan sampai responmu salah. Makanya iman, kasih, respon, karakter. Berkaitan dengan karakter. Itu penting. Iman, ya, kasih dan respon. Yang pertama paling penting, jaga hati. Itu yang pertama, respon, jaga hati, karena Tuhan melihat hati yang bagaimana, yang memancarkan kehidupan, yang bisa dijaga. Sampah hati buang, bocor hati buang. Hari ini bocor hati buang sudah, ya. Jaga hati, itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23 berkatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka akan memancarkan kehidupan. Jangan jaga hati dengan sembrono. Kalau disuruh waspada, ya waspada. Kalau iblis lagi taruh sakit hati gara-gara suamimu ngomong, kamu istri yang bego, saudara mulai taruh bego di hati. Nanti dikatai mertua, menantu males taruh di hati. Mulai sekarang hati itu bukan tempatnya untuk naruh bego, males, ya, sakit hati, bukan, saudara. Hati itu tempatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu tinggal di dalam hati kita. Itu tempatnya hati. Izinkan Tuhan yang kendalikan hatimu, responmu. Amin. Jangan sampai kita tidak segala waspada. Bagian kita hari ini waspada, ya, waspada. Kalau itu sakit hati, buang, nggak usah dimasuk, nggak usah disimpan. Hati bukan kulkas untuk nyimpan
macam-macam sampah, nanti kena sakit penyakit. Yang kedua, jaga perkataan, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Saudara, kalau tidak bisa jaga perkataan, sehebat-hebatnya kita, kalau kita sering ngomong bangkrut, pasti bangkrut. Tapi seburuk-buruknya keadaan kita, kalau kita ngomong aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk lupa saya untuk menggenapi, ya. Saudara percaya, tiap hari ngomong aku diberkati, aku dilimpahi. Seburuk-buruknya saudara terpuruk, saudara pasti tetap akan melihat diberkati, dilimpahi, karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lidahmu jangan pernah berkata, duh sulitnya hidup. Enggak, saya kalau ketemu orang saya bilang, duh kamu ini gimana toh Eli? Saya bilang, mudahnya hidup, indahnya hidup bersama Tuhan. Saya kalau ditanya, Eli gimana? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Tuhanku yang luar biasa. Ya, saudara harus bilang luar biasa. Walaupun orang mungkin bilang gini, apanya yang luar biasa? Wong kamu bangkrut gitu kok luar biasa. Wong rumahmu mau disita bank kok luar biasa. Loh, Tuhanku loh luar biasa. Saudara, waktu kita berkata Tuhanku luar biasa, siapa yang berperang dalam hidup saudara? Di tengah kita sudah di ICU, ada dokter, segala dokter di ICU yang masih pegang kendali hidupmu, yaitu Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Hari ini yuk jangan mau dilemahkan, ya. Jaga perkataan. Enggak, aku diberkati, aku dilimpahi. Tokoku diberkati, tokoku dilimpahi. Rumah tanggaku diberkati, anak-anakku diberkati. Suamiku suami yang baik, imam walaupun dia selingkuh. Katakan, suamiku lagi sekolah Alkitab, bukan selingkuh. S-nya itu dirubah, bukan S selingkuh tapi sekolah Alkitab. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya pasangan lagi error, anak-anak error, katakan, anak-anakku bukan anak-anak yang berontak, tapi anak-anakku anak yang baik. Ya, itu aja. Berikutnya, jaga pikiran, karena Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini percayalah 3. Yuk. Kalau kita mau respon, tanpa respon, saudara sia-sia, maka jaga hati, jaga perkataan, jaga pikiran. Jaga hati akan memancarkan kehidupan, jaga perkataan, hidup matimu akan dikuasai. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Kalau mau makan buah yang manis, hati-hati. Pikiranmu dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan pikiran yang jauh, maka pikiranmu harus positif. Tidak boleh pikiran jangan-jangan dicoret. Tidak ada orang benar itu moga-moga jangan-jangan, tidak ada. Moga-moga ya tahun ini rezekiku banyak. Tidak ada, saudara. Jangan-jangan ya usahaku bangkrut, tidak ada. Semua tidak ada moga-moga, tidak ada jangan-jangan. Tapi ikut Tuhan itu ya dan amin. Ilmu pasti, walaupun keadaanmu hari ini kelihatan tidak pasti, tapi bersama Tuhan kita pasti melakukan perkara yang besar saat kita bisa jaga hati, jaga perkataan, jaga pikiran. Ya, jaga perkataan, japi, jati, japer, japi. Ingat ya, ini penting saudara. Yuk kita mulai sekarang ingat ya, firman ini sudah menjadi kekuatan, bangkit. Tuhan sudah titipin benih, ini start, jangan sampai naburnya salah. Start Januari. Nanti di tengah, saya enggak tahu Januari ada yang nanti menuai Februari, enggak tahu saya. Ya, semua itu tergantung suka-sukanya Tuhan. Ada yang mulai start Januari, nanti Maret sudah bisa lihat tuaiannya. Tapi pasti satu pintu akan membuka banyak pintu kalau startmu benar. Cucuran air mata, disakiti, dikhianati, hari ini engkau ngalami keadaan jadi orang yang sudah taat seperti Rasul Paulus, berdoa, Tuhan duri dalam daging. Saya juga berdoa tiap tahun saudara, Tuhan
duri dalam daging kalau boleh berlalu. Diperpanjang terus 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Saya dalam masa penantian, saudara. Tapi yang membuat saya tidak pernah menyerah, saya tahu kata kuncinya. Orang yang berhasil di mata Tuhan bukan berhasil secara hasil, tapi orang yang berhasil di mata Tuhan ketika sampai hari ini duri dalam daging belum berlalu, saya tetap punya iman yang teguh sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku memilih tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun aku sudah sangat lemah, walaupun aku sudah sangat hari ini tertutup jalan hidupku, tapi tidak akan pernah hari ini mengurangi rasa percayaku kepada Tuhan. Tuhan itu pasti bilang, hebat, sediakan mahkota piala berkat buat orang-orang seperti ini yang tidak punya dasar berharap, tapi dia bisa berharap seperti Abraham. Wow, kita mau jadi Abraham di akhir zaman. Hari ini apa yang membuat orang berhasil? Bukan karena saudara hari ini rumah tanggamu hancur, engkau belum lihat pemulihannya Tuhan, tapi engkau tetap berdiri sebagai seorang istri yang tetap mengasihi. Engkau tetap berdiri sebagai seorang istri, suami yang tetap setia walaupun pasangan mengkhianati. Engkau tetap berdiri sebagai seorang ibu yang tetap mengasihi anak-anakmu walaupun anak-anakmu keterlaluan, kurang ajar, tidak menghormati engkau, ya. Tapi percayalah, waktu kita bisa berdiri untuk mengasihi orang-orang yang tidak baik, Tuhan pasti malaikat surga hebat, piala mahkota berkat, itu berkat anak cucu. Berkatnya Tuhan itu selalu berkat anak cucu. Kalau iblis juga, lihat ya, iblis itu bisa memberkati kita, tapi nanti bayar harganya anak cucu. Tapi waktu kita jadi orang benar, kita disakiti, kita baik, berkat anak cucu kita terus, kita lagi deposito buat anak cucu. Jadi tidak ada jeripayamu sia-sia. Yang penting iman, kasih, respon. 3, iman, kasih, respon. Tangkep ya, kita start ya, mulai Januari, yuk. Kita hebat bukan karena masalah kita selesai, bukan karena keuanganmu sudah pulih, tapi kita hebat di mata Tuhan ketika responmu benar. Maka hari ini percayalah, start hari ini Tuhan berkata, apa yang belum kau lihat hari ini, yang belum kau dengar timbul dalam hatimu, aku sudah sediakan buat orang-orang yang mengasihi aku. Orang mengasihi Tuhan akan punya iman yang teguh. Orang mengasihi Tuhan akan punya kasih yang tanpa batas. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan berespon benar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Tidur aja hari ini. Jangan sampai kita takut menghadapi semua tantangan. Tantangan boleh ada, Goliat boleh ada. Itu tidak menentukan keberhasilanmu. Itu cuman alatnya Tuhan. Suamimu tambah parah, it's okay. Usahamu tambah sepi, it's okay. Istrimu tambah parah, anak-anakmu tambah parah, it's okay. Sepanjang engkau punya iman, kasih, benih ini, respon yang benar. Ini benih saudara. Sepanjang kita bisa nabur dengan benar, iman benar, tidak goyah, kasihmu benar, responmu benar. Percayalah, akhir tahun, sepanjang tahun ini, ada banyak pintu yang akan Tuhan buka. Orang yang berjalan maju dengan bercucuran air mata, pulangnya pasti dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berjalan maju dengan menabur benih yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Saudara tidak perlu takut ya. Yang ada pertanyaan-pertanyaan nanti kalau sudah firman ini sudah jawab kok. Siapa yang tadi tanya, Bu, kalau masih disakiti suami gimana? Tidak usah takut, sudah. Tidak apa-apa, itu berkat. Disakiti itu berkat. Sudahlah, tenang aja. Hari ini kok ruginya besar, itu nanti pengembaliannya juga besar. Kalau imanmu benar. Yang hilang pasti dikembalikan lipat. Karena jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang. Rugimu dikembalikan lipat. Berarti beruntung tidak? Jelas. Saya kesaksian yang waktu saya rugi, ya saya lupa. Saya ruginya minusnya banyak.
waktu saya responnya benar, iman saya muncul, dan hari itu saya berkata, Tuhan sudah enggak apa-apa, kalau mikir rugi saya stres Tuhan, saya enggak bisa pelayanan, enggak bisa apa-apa, tapi kalau mikiri Tuhan saya punya semangat. Dan hari itu saya mengambil keputusan, saya mikiri Tuhan. Ternyata saudara tahu, saya dapat mujizat yang enggak pernah saya pikir. Cara Tuhan mengembalikan yang minus-minus, saudara tahu, Tuhan kembalikan saya sampai kaget-kaget. Plusnya itu luar biasa, bukan hanya 1:1, 1:4. Nanti kapan-kapan saya pernah cerita kok itu singgung cara Tuhan gimana cara mengembalikan. Dahsyat saudara, di luar nalar. Kalau saya mikir gimana cara pengembaliannya 1:1, boro-boro yang saya mikirkan 1 bukan kembali lipat saudara, balik bobok BEP aja sudah syek kamsya. Tapi yang Tuhan berikan buat saya, dia tidak pernah berhutang, 1 kembalinya 4 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tabur benih yang benar supaya kita menuai dengan sorak-sorai. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami sudah mendengar firman yang menguatkan kami untuk berjalan 12 bulan ke depan. Kami tidak pernah dilepaskan, dilupakan oleh Allah. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami diperhatikan dan kami berharga. Urapi Tuhan setiap kami yang akan istirahat, biar kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Saya tutup ya, karena saya mau pergi ke bandara. Tuhan Yesus memberkati.